Kita segan sikit kepada Indonesia lah. Pancasila dalam bahasa Indonesia. Ya, hukum-hukum, perintah-perintah am semua dalam bahasa Indonesia. Sorry girl, I gotta go. Yeah, you know this ain't the old me. Try to keep it on the low. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, seperti biasanya saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Dan jangan lupa dukung dengan cara like, juga subscribe. Baik, di kesempatan kali ini saya mau reaksi sebuah video dari Atanua Media dengan judulnya "Ingin Seperti Konstitusi Indonesia, Rakyatnya Suka dengan Bahasa Asing". Oke, seperti apa ulasannya? Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan kami di channel ini. Ya, negara tetangga yang sudah merdeka hampir memasuki 67 tahun hingga saat ini masih punya masalah terhadap identitas berbangsa dan bernegara. Salah satunya adalah bahasa kenegaraan. Meskipun diketahui bahasa kenegaraan adalah bahasa Melayu, namun secara tekstual konstitusinya masih menggunakan bahasa asing, dan hal tersebut menjadi bahasan pakar bahasa di negara tetangga ini, yang kemudian mereka bandingkan dengan konstitusi Indonesia yang menggunakan bahasa Indonesia. Kita telah bersetuju supaya versi bahasa Melayu Perlembagaan Persekutuan itu diumum dan ditandatangani oleh Yang di-Pertuan Agong. Sebab lain tak ada. Tinggal lagi cuma kealpaan saja. Yang kedua, kalau ini tidak dilakukan secara fizikal sekarang, kita akan dituduh kita tak serius dengan pembahasan bahasa kebangsaan dalam konteks bahasa perlembagaan kita. Dan ini boleh kita segerakan menerusi asaskan NGO dan juga badan-badan persuratan yang ada di tanah air. Tinggal lagi seperti saya sebut tadi, mampukah kita mengadakan keramaian yang sebegitu? Kalau mampu, ayo kita buat. Kebanyakan undang-undang yang sebelum 1963 sudah dijadikan sebagai teks sahihnya bahasa Melayu. Tapi kenapa tidak perlembagaan kita? Ini cuma pentadbiran yang menghalang, bukan soal lain. Ada pihak lain mengatakan jadi undang-undangnya ini masih bahasa Inggris bahasa Melayu ya? Dalam perlembagaan itu katanya dipersoalkan. Saya cabar mereka. Sifat persis yang mana yang dicabar, yang tak disetujui. Sebenarnya sudah dihalusi dan sudah pun dijadikan sebagai dasar pokok menjelang tahun 2015 lagi. Perlembagaan itu sudah dalam bahasa Melayu sebagai versi sahih. Tapi dalam hal pentadbiran tadi tidak dijadikan. Jadi saya fikir ini mudah, bukan soal dasar lagi. Yang di-Pertuan Agong dahulu sudah bersetuju. Saya khawatir pihak yang berkhidmat dan bertanggungjawab tidak menyusulnya dengan pelaksanaan. Itu saja. Di bawah perlembagaan, ianya 10 tahun yang disebut dia di bawah 152 tu sudah lama berlangsung. Sekarangnya sepatutnya tak timbul suatu lagi. Pada masa saya mengusahakan perkara ini dengan pihak-pihak berkenaan dan dilancarkan, kita anggap ini dalam tempoh 6 bulan sudah jalan. Tapi masih belum. Itu kita persoalkanlah Jabatan Peguam Negara. Mesti kita persoalkan. Kenapa tidak diumumkan? Dan jika sekarang di bawah perkara 43, Kabinet ambil hal ni, serah kepada Yang di-Pertuan Agong untuk tanda tangan. Saya fikir selesai. Jadi kalau timbul di mahkamah mengatakan, peruntukan ini tidak begitu tepat takrifnya, kita berhujah di mahkamah. Apa salah? Biar hakim menentukan. Katalah soal domisil, ya, tidak cukup. Atau perkara 161E, kedudukan Sabah dan Sarawak, di bawah perkara-perkara tahun 63. Kita boleh hujahkan. Biar mahkamah memutuskan. Tapi perlembagaan wajib dalam bahasa Melayu. Versi Inggeris sebagai nombor 2.
teks dalam bahasa Melayu, perlembagaan kita dah wujud lebih 20 tahun. 20 tahun lagi mengatakan tak persis. Ini sia-sia bekerja. Jadi saya mengatakan perlembagaan bahasa Melayu kita, perlembagaan persekutuan sudah siap. Masih ada masa bagi Peguam Negara sebagai penasihat undang-undang mengemukakan teks yang telah dipersetujui itu. Muktamad sudah, Peguam Negara punya hal sekarang. Tak ada lagi dah. Sudah. Jadi jawatan kuasa penelitian undang-undang sudah lulus, legal commission sudah lulus, tak ada apa, menunggu implementasi saja. Saya mesti sebut perkara ini. Sebagian besar profesion guaman menentang. Mereka yang bukan fasih dalam bahasa Melayu, mereka fasih dalam bahasa UK. Sebab itu mereka akan cuba menetapkan bahasa Inggeris tu yang sahih. Selain daripada itu, sebagian besar pegawai tinggi kita dalam AGC juga dilatih di luar negara. Mereka lebih bermimpi dalam bahasa Inggeris daripada dalam bahasa Melayu. Sebab itu agak enggan mengemukakan versi bahasa Melayu. Pada saya itu remeh. Terus saja. Kanun tanah negara yang begitu teknikal pun dah dalam bahasa Melayu. Ini kan pula perlembagaan tanah air. Kita segan sikit kepada Indonesia lah. Pancasila dalam bahasa Indonesia. Ya, hukum-hukum, perintah-perintah am semua dalam bahasa Indonesia. Kita tak adalah azam begitu, mesti ada. Ya, di sisi lain bahasa kenegaraan ini seakan ditepikan dan tidak dianggap sebagai bahasa utama oleh warga negaranya sendiri. Sehingga salah satu profesor asal Belanda, Win A.L. Stokov, pernah mengatakan bahwa bahasa Melayu di Malaysia bisa punah karena masyarakat Malaysia tak menghormati bahasanya sendiri. Menurut Profesor Win, mereka lebih mengutamakan penggunaan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di kalangan cerdik pandai, dan diprediksi bisa menggerus bahasa Melayu sebagai bahasa kenegaraan. Hal yang sama juga dikhawatirkan oleh pakar linguistik negaranya sendiri yang prihatin dengan kondisi bahasa kenegaraannya saat ini. Proses pembentukan negara bangsa di Malaysia gagal. Dan bahasa Melayu juga ada tempatnya dalam dasar perpaduan negara sebagai wadah perpaduan. Dan bahasa Melayu juga ada tempatnya dalam dasar kebudayaan negara sebagai jati diri kebangsaan. Tetapi semua itu adalah perhiasan semata-mata. Mengapa saya berkata sedemikian? Kerana kita dapat lihat seperti yang saya katakan tadi, bahasa Melayu melekut di tepi gantang, maknanya tak penting pun, dan juga ia mengemis di tanah watannya sendiri. Dan bahasa Melayu adalah satu-satunya bahasa negara di dunia ini yang tidak diketahui sepenuhnya oleh warga negaranya sendiri. Ini YB tidak pernah berlaku di mana-mana. Di mana-mana negara, warga negara wajib mengetahui dan kalau boleh menguasai bahasa negara. Tetapi sayangnya di negara kita setelah 67 tahun kita merdeka tahun ini, kita masih mendapati ramai warga negara yang tak boleh berbahasa negara dengan baik. Dan ini sesuatu yang cukup malang. Dan ini adalah antara petanda bahawa proses pembentukan negara bangsa di Malaysia gagal. Maknanya proses kita untuk membentuk manusia Malaysia itu gagal. Saya tak kata kesemuanya, tetapi kita gagal dalam beberapa aspek pembentukan negara bangsa, proses pembentukan insaniah manusia Malaysia itu. Sebab kita dapat lihat mutu kewarganegaraan warga negara kita itu begitu teruk. Ada yang tak boleh berbahasa Melayu langsung, sedangkan bahasa Melayu adalah bahasa negara kita. Dan apabila tak boleh berbahasa Melayu langsung itu, apabila ditegur,
lawan balik pula tu. Dan mencemuh bahasa Melayu, bahawa bahasa Melayu tidak ada nilai ekonomi jika dibandingkan dengan bahasa Cina, Mandarin dan juga bahasa Inggeris. Paling jauh bahasa Melayu boleh pergi ialah Indonesia. Itu kata-kata daripada seorang bekas menteri yang pernah menjadi menteri, ya, sekitar tahun 2018. Ya, bahasa bukan sekadar budaya komunikasi manusia semata, namun bahasa adalah identitas suatu bangsa dan negara. Jika bahasa tidak lagi dilestarikan dan dicemari atau dicampur aduk dalam suatu komunikasi, maka bukan tidak mungkin bahwa suatu saat bahasa bisa punah dan tergantikan oleh bahasa-bahasa lain. Oke teman-teman, ya demikian satu buah video dari Atanua Media yang mengulas tentang bahasa Melayu. Peran bahasa Melayu sebagai bahasa resmi, bahasa nasional negara belum maksimal. Hal ini bisa terlihat bagaimana konstitusi ataupun undang-undang di Malaysia pun masih memakai bahasa Inggris yang seharusnya sudah memakai bahasa Melayu sebagai bahasa resmi, dan juga bagaimana cara penggunaan bahasa Melayu oleh masyarakatnya sendiri yang terkadang suka meremehkan, mengabaikan untuk bisa menggunakan dengan baik dengan cara merojakan, mencampur adukan dengan bahasa asing. Inilah kendala-kendala yang ada di Malaysia untuk bisa mewujudkan bahasa Melayu bisa digunakan dengan maksimal, ataupun bahasa Melayu agar bisa lebih bermartabat. Oke teman-teman, ya demikian videonya, dan terima kasih. Jangan lupa like juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.